Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Nah, saat ini kita sedang di depan dari rumah Bu Esther. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang Roh Kudus dan juga peran dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengalamannya Bu Esther. Untuk itu, yuk kita langsung saja masuk. Sebelum itu kita pakai dulu masker ya, untuk kita menjaga kesehatan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu Saudara. Yuk masuk. Permisi Bu Esther. Halo Bu. Halo Dimas, selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana? Sehat? Baik Bu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ayo masuk. Iya. Masuk di. Siap Bu. Ya, aduh. Ini. Iya. Ya duduk. Gimana Dim? Wah, puji Tuhan baik Bu. Sehat. Akhirnya Gimana bisa ini? ketemu ya Bu. Puji Tuhan. Iya. Tadi kan kita sempat untuk telepon ya Bu. Saya mau ngobrol-ngobrol sesuatu sih. Terutama tentang Roh Kudus. Oh, mau ngobrol-ngobrol Dim. Iya. Tapi panas ya Dim ya. Oh, iya. Ruangan kecil. Di itu loh. Oh. Di dekat sawah situ. Iya. Ada gazebo ya? Ada gazebo. Oke. Boleh banget Bu. Boleh ya. Ayo Dim. Dim, ini dibawa ya Dim ya. Iya Bu, Kita siap. sambil ngobrol-ngobrol. Yuk. Terima kasih Bu. Yuk, kita bawa. Nah, yuk pemirsa. Enak di sini kan. Iya, wah dingin. Ini loh, ada airnya, sungainya kecil, mengalir. Iya. Oke, ayo Dim. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, enggak apa-apa ya di sini ya Dim Nggak ya. apa-apa Bu. Enak ya di sini. Jadi duduk di sini. Ya. Ya, Terima kasih ya Bu Esther. sama-sama. Nah, Bapak, Dim. Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang Roh Kudus dan juga pengalaman dari Bu Esther bersama dengan Roh Kudus. Nah, Bu Esther, kira-kira mungkin pengalaman khusus apa yang Bu Esther rasakan? Terutama juga peran Roh Kudus kan banyak ya Bu. Nah, jadi peran khusus apa yang Bu Esther rasakan berkaitan dengan Roh Kudus? Puji Tuhan. Ya. Ya, pengalaman Bu Esther ya Dim ya. Pengalaman Bu Esther tentang Roh Kudus ya. Dimas tahu ya, Bu Esther ini sudah hampir ya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, nanti bulan November ini Bu Esther sudah ditinggal Pak Heru. Ya, Bu Esther rasakan kalau tidak ada Roh Kudus, Bu Esther mungkin ya nggak bisa lah menjalani hari-hari yang seperti ini ya. Dimas pengalaman Bu Esther ya, waktu awal dulu Bu Esther ditinggal Pak Heru ya, beberapa hari itu ya wajar ya, Bu Esther susah, masih nangis. Itu satu hal yang Bu Esther tanya sama Tuhan gitu loh Din. Tuhan, ya apa aku nanti ini? Saya Bu Esther ngomong gitu sama Tuhan. Iki wis gak ada suamiku. Aku sekarang biasanya tuh Bu Esther kan biasanya suka ya apa ngobrol-ngobrol sama Pak Heru pulang kerja ya, apa curhat yang ngobrol lah sama istrinya. Bu Esther pikir gimana Tuhan, terus ya apa dan seterusnya lah, itu ada rasa khawatir ya Din ya. Masih ada rasa khawatir, cemas, anaknya Bu Esther masih 2 masih sekolah ya. Tapi Bu Esther itu sampai sekarang itu inget Dim itu Dim. Bu Esther itu kayak Tuhan ngomong mengingatkan kepada Bu Esther ingat satu kisah dalam Raja-Raja. Waktu itu Bu Esther tuh lupa ayatnya di mana. Pokoknya Bu Esther Tuhan tuh ingatkan, Eleng itu ada janda yang ditinggal suaminya. Ya, dia punya 2 anak katanya. Suaminya itu meninggal, dia lari ke Nabi Elisa. Terus janda itu cuma punya minyak sedikit gitu loh Dim. Ingat apa enggak di Mas, itu ada ceritanya. Oh, iya, iya. Itu Bu Esther akhirnya cari itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 Dim.
2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya. Bu Esther enggak usah baca ya di situ. Bu Esther terus waktu itu sambil berbaring itu Dim, Bu Esther Tuhan akan pelihara. Bu Esther cuma boleh dikatakan oh ya wis Tuhan akan memelihara aku. Iya. Terus Bu Esther juga ingat waktu itu, yo lupa ayatnya di mana Dim. Pokoknya Bu Esther ingat, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Itu Dim, itu Bu Esther itu ingat ayat itu, ingat ingat firman Tuhan walaupun lupa waktu itu ayatnya di mana. Bu Esther terus katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aku percaya firman-Mu itu ya dan amin. Bu Esther pasti terpelihara. Ini Bu Esther cuma waktu itu boleh dikatakan apa ya? Maksudnya Bu Esther percaya bahwa Tuhan itu pasti pelihara Bu Esther lah sama anak-anak selanjutnya. Ya boleh dikatakan pemeliharaan secara secara jasmani yang kita ya itu. Sampai akhirnya pokoknya setiap kali Bu Esther merasa susah, Bu Esther masih ingat lagi, wah ini Bu Esther main berbes sendiri. Ya, Bu Esther selalu nangis sama Tuhan Tuhan, aku ini kok gini, aku ini ono ini nih ada rasa nganu. Bu Esther ingatkan lagi, Bu Esther diingatkan lagi akan itu. Ingat, Tuhan pelihara, kamu itu seperti janda, sing anaknya 2 laki, kok podo sama ya Dim ya. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu Bu Esther baca ayat itu lagi Dim. Bu Esther tiba-tiba itu dibukakan. Bu Esther tahu, oh minyak, janda ini punya minyak. Minyak itu yang sedikit. Nah minyak itu gambaran apa? Bu Esther jadi ingat, Roh Kudus kan. Roh Kudus itu bisa digambarkan sebagai seperti minyak. Dia seperti air, dia seperti burung merpati. Bu Esther nangis saat itu. Minyak yang sedikit ini, itu yang ada minyak ini Bu Esther terus dibawa kepada satu ingatan akan minyak ini Roh Kudus. Roh Kudus terus Bu Esther merenungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang Engkau berikan itu yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya Dim ya. Ya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga kan. Tuhan Yesus bilang sama muridnya, kamu nggak usah sedih, kalau aku naik, aku akan memberikan penghibur. Siapa itu penghibur? Roh Kudus. Nah, itu. Nah, dari ini loh, ya, minyak yang sedikit itu. Tetapi akhirnya begini, dengan minyak yang sedikit itu terpelihara janda itu. Karena apa? Nabi Elisa katakan pinjem, cari tempat-tempat yang kosong, bejana yang kosong. Bu Esther ingatkan, bejana yang kosong itu harus Bu Esther miliki supaya diisi minyak itu jadi banyak sampai akhirnya memelihara janda dan kedua anaknya. Dan itu Bu Esther disingkapkan bukan hanya pemeliharaan secara jasmani, tetapi pemeliharaan dalam hidup rohani Bu Esther bersama keluarga. Minyak itu karena ada bejana yang mau kosong diisi dengan minyak itu. Kemudian waktu itu Bu Esther cari lagi. Bu Esther terus berdoa mendapatkan ayat ini. Bu Esther ingat ini Roh Kudus di dalam Yohanes. Bu Esther akan bacakan ya. Yohanes 14 ini mungkin ayat yang tidak asing ya bagi kita semuanya. Ini sering kalau waktunya hari kepenuhan Roh Kudus sering dibacakan. Yohanes 14 ayat 26. Nah, di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh itu penghibur yang akan mengajarkan. Bu Esther katakan ini yang akan mengajarkan Bu Esther segala sesuatu, bahwa perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Pemeliharaan Yesus itu ya dan amin. Juga di dalam tetap dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16
ayat yang ke-16 dikatakan demikian, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Yaitu Roh Kudus. Ia menyertai kamu. Bu Esther waktu baca ini, Bu Esther katakan, Roh Kudus menyertai Bu Esther. Roh Kudus menyertai aku. Bu Esther katakan begitu. Ya, ayat 17 yaitu roh kebenaran. Kemudian 17C. Sebab ia ini Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ini yang memberikan kekuatan kepada Bu Esther. Jadi waktu Bu Esther diingatkan oleh Tuhan, perjalanan Bu Esther sampai hari ini, sungguh itu semakan kekuatan Tuhan. Bu Esther kadang mengatakan, terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadaku untuk melewati hari-hari ini. Walaupun ditinggal suami sudah ya, tapi Bu Esther melihat bukan hanya pemeliharaan secara jasmani yang kemarin-kemarin itu sempat bagaimana Tuhan, tetapi Bu Esther merasakan, oh, Roh Kudus ini yang terus Tuhan berikan kepadaku untuk menopang aku, memberikan penghiburan. Bu Esther memberikan damai sejahtera juga. Di dalam Yohanes, ini Bu Esther kok jadi ingat ya, ayat ya tetap dikatakan bahwa bukan, Bu Esther jadi ingat Yohanes berapa yang katakan bahwa damai sejahteraku akan kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Dikatakan Yohanes 14 ayat 26 tadi sudah ya. Oh, sudah Bu Esther baca tadi ya. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ini juga salah satu yang Bu Esther dapatkan awal-awal dulu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Di sini Bu Esther jadi merasakan terima kasih Tuhan. Jadi sekarang kalau Bu Esther merasa ada lagi kecemasan, ya namanya masih manusia, tetapi Bu Esther merasakan Roh Kudus menyatakan, ingat, ada Roh Kudus yang bersama dengan kamu. Ada Roh Kudus yang menghibur kamu. Miliki Roh Kudus itu. Terus cari, terus isi hatimu. Bu Esther katakan, isi hatimu seperti tempayan yang kosong. Terus minyak itu akan terus dicurahkan sampai penuh. Itu yang akan memberikan kekuatan. Akhirnya apa? Janda itu dikatakan, janda itu terpelihara bersama dengan anaknya. Dan Bu Esther ama ini bukan hanya pemeliharaan secara jasmani. Jasmani itu hanya mengikutinya, ya Dani. Jasmani itu hanya mengikutinya, tetapi perkara rohani, kekuatan daripada Roh Kudus itu yang menopang. Bu Esther jadi ingat firman Tuhan dari Bapak Gembala pada tanggal 9 Mei. Jangan jadi orang Kristen yang di pinggir. Jangan jadi Kristen pinggir. Jadi Kristen yang di tengah, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah. Bu Esther paham itu. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima, Dimas, Bu Esther akan bacakan ya di situ ya. Ini ayat-ayat yang menguatkan Bu Esther. Kalau Bu Esther sedang dalam ya, Bu Esther baca firman Tuhan, ini salah satu Bu Esther dapatkan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Juga di dalam Amsal 21, Dimas, Amsal 21 Amsal 21 ayat 20. Saya akan bacakan Amsal 21 ayat 20 dikatakan, Amsal 21 itu dikatakan demikian bunyinya. Amsal 20 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Amin. Harta yang indah dan minyak. Sekali lagi, harta ini Bu Esther katakan ini firman Allah.
dan minyak yaitu Roh Kudus ada di kediaman orang bijak. Orang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kuat. Dalam Injil dikatakan ya, ada Dim ya. Kalau rumah itu didirikan di atas batu, ada badai, ada topan, ada kesulitan, dia akan menjadi tetap kokoh kuat. Dan itu rumah itu akan menjadi rumah yang tetap berdiri kuat walaupun ada tantangan. Karena di dalam rumah itu ada harta yang indah, ada minyak, yaitu bicara dengan firman Allah dan Roh Kudus. Ini Dimas yang menjadi sharing Bu Esther ya, pengalaman Bu Esther. Roh Kudus itu memberikan penghiburan, menyertai Bu Esther, walaupun ya Bu Esther tahu sekarang nggak ada suami, kalau dulu ada suami ya, tapi Bu Esther percaya bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan Bu Esther. Kalau Pak Heru bisa meninggalkan Bu Esther ya secara fisik dia sudah naik ke surga, tapi Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan Bu Esther. Bersama dengan anak-anak Bu Esther, itu yang memberikan kekuatan kepada Bu Esther untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap memiliki minyak itu. Jadi itu ayat yang Bu Esther dapat itu, firman akhirnya Bu Esther cari itu di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 Dim. Tentang minyak seorang janda. Akhirnya Bu Esther tahu, oh ini loh minyak itu bukan apa waktu itu Bu Esther pertama-tama ya kamu pasti akan bilang tidak usah takut karena Bu Esther sempat ya apa ini anak di sekolah dan lain sebagainya, tetapi lebih dalam lagi adalah minyak itu yang akan memberikan satu kekuatan dan penyertaan, yaitu firman Allah dan khususnya Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya pada saat Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus itu juga dijanjikan buat kita orang percaya. Amin. Itu Dim. Wah, pemikiran saya jadi baru Bu. Karena awalnya saya mikirnya itu minyak itu ya hanya sekedar minyak untuk pemenuh kebutuhan. Ternyata dari situ benar-benar ya itu bisa membuat jadi kelimpahan gitu. Dari yang awalnya minyak sedikit, jadi kalau ada bejana kosong diisi terus dan itu bisa wah berkelimpahan itu. Itu Bu Esther dapatkan juga bukan saat itu Dim. Ya baru beberapa minggu yang lalu Bu Esther selalu ya dengan perjalanan waktu Bu Esther selalu ingat itu lagi, akhirnya Bu Esther dibukakan ya itu Roh Kudus yang bukan sekali lagi ya itu Dim. Terima kasih Bu. Nah dari sini kira-kira ada nggak Bu yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kita yang di YouTube? Oh iya, berkaitan dengan pengalamannya Ibu. Iya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak usah takut. Di tengah-tengah keadaan situasi dunia hari ini, mungkin Bapak Ibu menghadapi persoalan dan lain sebagainya. Percaya, Yesus katakan, aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Pada saat Yesus naik ke surga pesan kepada muridnya, aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Kalau Roh Kudus itu minta supaya Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita, tercurah, memenuhi, dan kita akan menikmati pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada kemenangan bersama Yesus. Amin. Itu Dimas. Ya. Terima kasih banyak Bu buat sama-sama hari ini. Dan pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pesan hari ini adalah benar-benar alami minyak itu sendiri ya. Karena bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi itu lebih kepada berkelimpahan dalam rohani juga tentunya. Terima kasih banyak Bu. Ayo Dimas, sama-sama dinikmati ya. Ayo. Sampai jumpa di sarapan rohani yang berikutnya.